Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan soal yang minggu ini sengaja dari pihak manajemennya eh, meminta soal campuran. Ini persiapan untuk soal SBMPTN, UMPTN, UTBK atau entahlah tahun-tahun yang sekarang namanya apa gitu. Karena biasanya beda-beda gitu. Atau mungkin buat para catar juga ini matematika dasarnya ini. Kalau yang lain boleh nggak di mute dulu apa si mikrofonnya biar nggak Ya, keganggu. Pak. Ya. Oke, baik. Nah, kita akan uh, membahas setidaknya ada 25 soal yang saya serahkan, tapi kemungkinan besar itu tidak terbahas semua. Nanti saya akan coba untuk membuat pembahasan lanjutan. Ya, kalau di 2 jam ini tidak sempat, nanti saya menyertakan pembahasan lanjutannya mungkin ke Pak Ocha ya. Saya serahkan video untuk pembahasannya. Nah, sementara sekarang kita bahas se sesempatnya dari 25 soal tersebut. Dan yang 25 soal itu sudah diserahkan kepada Pak Ocha dan mungkin sudah didistribusikan ke kalian sehingga kalian sudah bisa mengerjakannya. Sudah bisa mengerjakan eh, dan mungkin sudah ada jawabannya. Baik, kita langsung ke soal nomor pertama. Di sini adalah masalah eksponensial. Ya, ini masalah eksponensial. Perhatikan bahwa kita punya apa namanya di sini jika A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0, kemudian B-nya juga lebih besar dari 0, dan tentu di sini A tidak sama dengan B, ya, A tidak sama dengan B, maka tentukan nilai ini. Ya, nilai ini adalah berapa gitu. Ini biasanya muncul di awal-awal soal ya, karena materi eksponensial itu biasanya di awal. Ini di awal-awal soal ujian biasanya muncul. Nah, opsi jawaban yang pertama itu adalah min 1 per A plus B dikuadratkan, kemudian B-nya A plus B kuadrat, kemudian C-nya adalah min AB per A plus B dikuadratkan, D-nya A kali B bagi dengan A plus B, kemudian E-nya adalah A kali B. Nah, dari sini mana yang paling bisa kita kita pilih? Ya, tentunya di sini mungkin kalian juga udah jawab, ada yang menjawab A, mungkin itu jawaban yang lebih tepat. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita memperoleh jawaban tersebut. Gitu. Kita ingat ini, ya. Lihat pembahasannya. Oke, kita pakai yang ini. Tadi kita punya persamaan atau bentuk, ya, bentuk dari bentuk eksponen yang ditanyakan adalah A plus B. Tadi itu berapa? A plus B. Ini. Kemudian A kuadrat. Min ya. Dikurangi B min. Dibagi dengan. Ini ada A min 1 plus B min 1 juga. Kemudian A kali B min 1 min A min 1B. Nah, ini adalah bentuk yang ditanyakan. Ini berapa? Gitu. Kalau kita lihat A plus B min 1 betul. A min 2 min B ya. Kemudian AB min 1 min A pangkat min 1B. Oke, ya. Ini adalah soal yang akan kita bahas. Nah, ini berapa? Nah, kita perhatikan di sini ada A pangkat min 2 dikurangi dengan B pangkat min 2. Kita pecah bagian itu. Jadi kita tulis ulang A plus B pangkat min 1
Yang ini kita pecah menjadi A-1 ditambah dengan B-1, kemudian dikali dengan A-1 juga, ya. Tapi ini negatif B-1. Ini kalau kita kalikan, A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 itu adalah A pangkat min 2. Kemudian A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 itu adalah min A pangkat min 1 B pangkat min 1. Tapi nanti akan hilang dengan ini. A pangkat min 1 dikali dengan B pangkat min 1. Jadi bagian tengahnya hilang. Tinggal yang ujungnya adalah B pangkat min 1 dikali dengan min B pangkat min 1. Jadi min B pangkat min 2. Jadi ini akan bentuk ini sama saja. Ya, tapi ini bentuk lain. Sama artinya dengan A pangkat min 2 dikurangi dengan B pangkat min 2. Kita bagi dengan yang ada di bawahnya, itu ada A pangkat min 1 plus B pangkat min 1 dikali bagian ini A pangkat B pangkat min 1 dikurangi dengan A pangkat min 1 kali B. Kita punya kondisi yang sama. Di sini adalah bagian ini. Ini kita coret A pangkat min 1 dengan yang ditambahkan yang ini sama. Jadi hasil bagi ini kan sama dengan 1. Nah, bagian ini kita ingat kembali kalau di bentuk di materi eksponen, kalau ada A pangkat min 1 itu artinya adalah 1 per A gitu ya. Ini maknanya. Ya. Kemudian kita punya di sini A plus B pangkat min 1. Kalau kita tulis dalam bentuk lain, ini adalah 1 per A plus B. Ya, mengikuti sifat yang ini. Kemudian ini tinggal bagian yang pengurangan. Saya akan tulis juga dalam bentuk lain menjadi 1 per A dikurangi dengan 1 per B. Sini. Kemudian dibagi dengan yang ini A kali B pangkat min 1, itu artinya A per B kan. A per B dikurangi dengan yang ini adalah B per A. Nah, kalau kita samakan bagian penyebutnya, yang ini juga kita samakan. Ini cukup enggak ya? Ini menjadi, yang ini akan menjadi, ini kan jadi B dikurangi A kali AB, sehingga ini bentuknya menjadi B min A. Yang ini B min A dibagi dengan ini. Dibagi dengan A plus B. Kemudian dibagi lagi dengan bentuk yang ini adalah samakan penyebut menjadi AB, berarti ini jadi A kuadrat min B kuadrat per ini A kali B. Atau dengan kata lain, bentuk ini menjadi apa? Bentuk ke bawah saja ke sini. Bentuk ini menjadi B dikurangi A dibagi dengan A plus B di sini dikali ini kali dengan A kali B AB ya. Ini ada B min A, ini ada kan bagian ini ya. B min A ini ada AB-nya, A kali B-nya di sini. A kali B. Jadi nanti di sini A kali B, di sini ada A kali B-nya juga, nanti akan saling menghilangkan. Dibagi dengan ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Perhatikan di sini ada A kali B dengan A kali B. Ini habis atau 1 hasilnya. Tinggal kita punya ini B min A. B min A, bentuk lain dari B min A itu adalah min dari A plus B. Ya, min B, ini min. Ya, jadi min A min B dibagi dengan berapa? Ini ada A plus B. A plus B. Nah, A kuadrat ya. Ini plus, ini min di sini. A kuadrat min B kuadrat. Ini tandanya min. A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat itu bisa diubah menjadi A
plus B, kemudian A min B. Ini akan sama hasilnya dengan ini. Jadi ini nanti A kuadrat dikurangi AB ditambah AB dikurangi B kuadrat. Jadi sisanya adalah A kuadrat min B kuadrat di sini. Ya. Sehingga ini ada A min B, di sini juga ada A min B, maka ini bentuknya sama jadi 1. Sehingga kita punya min di sini 1 dibagi dengan A plus B dikuadratkan. A plus B kuadrat. Yang ini A plus B kali dengan A plus B. Ini jawaban yang betul, di situ adalah A. Oke, sementara dari sini apakah ada yang tidak jelas? Silahkan ditanyakan. Yang lainnya. Ada yang belum jelas? Cukup? Oke, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti nggak ada yang nanya. Ya, artinya paham semuanya bagian ini ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya yang lain? Pak. Oke, kalau ada masalah Pak, nyatet dulu, Pak. Kenapa? Nyatet dulu bentar. Oh, lagi nyatet. Oke, boleh, silakan. Kalem. Oke. Mana yang lagi nyatet? Udah. Oke. Atau nanti juga mungkin ini saya share slide-nya ya kalau ada yang tidak sempat mencatat. Jadi, ini nanti saya share ke Pak Pecah ya biar lebih efektif pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini adalah nomor 2 masih eksponen, ya masih eksponen. Pertanyaannya di sini jika P-nya sama dengan X pangkat 3/2 ditambah dengan X pangkat setengah dikali dengan X pangkat 1/3 dikurangi X pangkat min 1/3, kemudian Q-nya adalah X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat min setengah, kemudian ini X dikurangi dengan X pangkat 1/3, maka hasil baginya berapa? Di sini P per Q-nya sama dengan berapa? Nah, kita coba lihat. Di sini ada X pangkat 1/3 atau akar 3 dari X di sini. Kemudian ada X akar 3 dari X kuadrat. Kemudian ada X. Kemudian ada X dikali dengan X akar 3 dari X. Ada X dikali dengan akar 3 dari X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Jawabannya berapa tadi yang udah? Mungkin? Ada yang udah? Oke, belum. Nanti kita lihat di sini P-nya berapa? P-nya tadi X pangkat 3/2. Ini ada X pangkat 3/2 ditambah dengan X pangkat setengah dikali dengan X pangkat 1/3 tadi ya. Dikurangi, saya lupa tidak menulis soal di slide berikutnya seperti yang dulu, jadi ini agak repot. Harusnya saya tulis di sini ya. Kemudian Q-nya sama dengan X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat min setengah dikalikan dengan X di sini, kemudian dikurangi dengan X pangkat 1/3. Oke, maka ya, tadi yang ditanya adalah P dibagi Q. Kalau kita tulis di sini P dibagi dengan Q
sama dengan, ini kita tulis, berarti ada X pangkat, berapa itu tuh? 3/2 ya. 3/2 ditambah dengan X pangkat setengah. Ini X pangkat 1/3 dikurangi dengan X pangkat min 1/3. Min 1/3, betul. Dibagi dengan X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Dan yang ini X min X pangkat 1/3. Nah, kalau kita lihat, ini ada pangkat setengah dan ada pangkat min setengah. Ini ada kelebihan juga di sini, ada 3/2 ditambah dengan 1/2. Nah, ini agar menjadi setengah itu berarti kita keluarkan faktornya, kita faktorkan menjadi berapa? X pangkat, ini 3/2 itu adalah 2/2 ditambah 1/2. Berarti ini ada, saya keluarkan saja, X pangkat 2/2. Ya. Yang ini masih tetap, X-nya jadinya X pangkat setengah di sini. X pangkat setengah ditambah, nah karena ini kita sudah punya X 2/2, maka di sini harus berapa agar menjadi pangkatnya setengah? Berarti di sini haruslah min 1/2. Oke. Karena kalau kita lihat di sini kita distributifkan X pangkat 2/2 dikali dengan X pangkat setengah itu adalah X pangkat 3/2. Kemudian X pangkat 2/2 ditambah dengan X pangkat min setengah itu adalah X pangkat setengah. Yang ininya kita buat tetap saja, X 1/3 dikurangi dengan X pangkat min 1/3. Oke, dibagi oleh siapa aja? Ini ada X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat min setengah di sini. Oke. Nah, bagian ini X dikurangi dengan X pangkat 1/3, kita usahakan membuat sama dengan bagian yang ini. Jadi ini akan menjadi, kalau kita lihat di sini ada X pangkat berapa agar kita punya menjadi X saja, tapi harapannya bentuknya menjadi di sini X pangkat 1/3 dikurangi dengan X pangkat min 1/3. Nah, berarti di sini kita simpan X pangkat 2/3. Kalau X pangkat 2/3 kan dikali dengan X pangkat 1/3, itu artinya X pangkat 3/3 atau X. Kemudian X dikali dengan min X pangkat min 1/3, itu artinya 2/3 ditambah dengan min 1/3, artinya 1/3 di sini. Nah, ini bentuk lain daripada ini difaktorkan. Sehingga dari sini kita punya bentuk yang sama, suku yang sama itu 1 di sini, X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat min setengah, dengan yang ini kita buang, atau di hasil baginya adalah 1. Kemudian yang ini juga hasil bagi dari sini adalah 1. Sehingga dari sini, ke sini saja, kita punya X pangkat 2/2 atau X pangkat 2/2 itu ya boleh kita tulis juga, dibagi dengan sisanya adalah X pangkat 2/3, atau dalam bentuk lain ini kita bisa menuliskan menjadi X pangkat 2, X pangkat 2/2 itu ya udah 1 saja, kemudian dikali dengan X pangkat, ini naik ke atas sifat dari eksponen, ini min 2/3. Ini berarti hasilnya adalah X. Ini kan jadi 1 itu 3/3. Jadinya 3/3 ditambah dengan min 2/3. Jadinya X pangkat berapa? 3 ditambah min 2. Berarti 1/3. Atau X pangkat 1/3 itu kita bisa membuat menjadi bentuk akar 3 dari X. Nah, akar 3 dari X. Ini ada di option A di situ. Ada di option A. Oke.
Itu untuk nomor yang kedua. Ya, nomor yang kedua. Baik, ada pertanyaan? Langsung kalau ada yang nanya. Cukup bisa dimengerti bagian ini? Jangan ragu-ragu, Catar, silakan manfaatkan bertanya. Coba. Ya, mungkin ini materinya masih mudah sih sebenarnya. Ini di awal-awal materi pas pertemuan di itu ya, di Medco ya. Ya. Belum ke mes. Pak mau nanya. Ya, silakan, Akram. Itu kan yang X pangkat 2/2 per X pangkat 2/3 X, oh ya sama ini. dengan X pangkat 1 dikali X min 2/3. Iya. Karena itu X pangkat 1 dari 2/2. Iya, betul. Bisa jadi satunya itu bisa jadi 3/3 juga. Bisa. Ya, karena itu satu kan. Satu itu kan bisa 2/2, bisa 3/3, bisa 4/4 juga. Banyak sih. Yang jelas pembagian dengan dirinya sendiri kecuali dengan 0 yaitu dia adalah 1 hasilnya. Ya, oke. Ya. Makanya di sini angkanya masih X pangkat 1 di sini. Ya. Oke. Udah ya berarti ya, kita lanjutkan. Siap. Ke soal berikutnya. Ini ada di persamaan garis, ya ini masih awal-awal juga ya materi-materi yang pertama ini di sini. Materi-materi awal, persamaan garis. Ini ada satu grafik, grafiknya adalah Y sama dengan 3 per ini ada yang keliru ini, sorry ini. Harusnya 3 per X di sini ya. 3 per X. Sorry, ini ada yang mungkin kalian udah kalau udah ada yang mengerjakan, ya mungkin agak repot juga hasilnya, ya. Nah, ini 3 per X harusnya dikurangi dengan 2X, itu terletak di atas garis Y sama dengan X. Nah, maka nilai X yang memenuhi, ya, nilai X yang memenuhi yang mana gitu? Yang memenuhi agar si grafik Y sama dengan 3 per X min 2X ini terletak di atas garis Y sama dengan X. Mana X-nya yang memenuhi? Nah, ada beberapa opsi jawaban. Di sini ada A-nya adalah X kurang dari min 1, B-nya adalah yang B adalah min 1 kurang dari X kurang dari 1. Atau yang C kita bisa lihat di sini ada X kurang dari min 1 atau X lebih besar daripada 1. Kemudian D-nya X kurang dari min 1 atau 0 kurang dari X kurang dari 1 dan seterusnya. Di sini ada yang E juga, bagian E. Kita lihat, sorry ini ada yang keliru di bagian ini adalah Y sama dengan 3 per X harusnya di bagian. Ya, sehingga kita punya hasilnya ini kita buat di sini ada yang keliru tadi Y sama dengan 3 per X harusnya 3 per X dikurangi dengan 2X. Nah, katanya si grafik ini ya Y sama dengan 3 per X dikurangi 2X itu harus terletak di atas. Di atas siapa? Di atas Y sama dengan X. Itu berarti semua ordinat ya, semua ordinat yang ini Y sama dengan 3 per X dikurangi 2X itu ada di atas daripada ordinat Y sama dengan X. Artinya kalau saya kasih notasi di sini ordinat ya ini ya. Ini misalkan Y1 misalkan, kemudian ini adalah Y2, berarti
Y1 ini berada di atasnya Y2. Arti daripada di atas kita terjemahkan ke dalam notasi matematik itu adalah Y1 harus lebih besar daripada Y2. Artinya karena Y1 kita adalah 3 per X, maka kita punya 3 per X dikurangi dengan 2X itu harus lebih besar daripada X. Gitu. Karena Y2-nya kan sama dengan X di sini. Atau kita buat di sini menjadi bentuk yang bisa kita selesaikan ya. Ini menjadi X-nya bisa dikurangi, ini kedua ruas kita kurangi dengan X, jadi kita punya 3 per X ya. 3 per X dikurangi dengan 3X berarti ya. Ini lebih besar daripada 0. Atau kita samakan penyebutnya. Ini akan menjadi, kalau kita samakan ini menjadi 3 per X dikurangi dengan, ini berarti kita kalikan dengan X kan, karena kita mau menyamakan penyebut. Jadi bagian ini menjadi 3X kuadrat. Ini lebih besar daripada 0. Nah, 3 ini kan bisa dikeluarkan ya, atau difaktorkan menjadi apa? Ini kita faktorkan menjadi 3. Ini berarti 1 dikurangi dengan X kuadrat dibagi X, ini lebih besar daripada 0. Sehingga kita punya di sini 1 min X kuadrat, itu kita bisa faktorkan menjadi apa? 1 min X, kemudian 1 plus X. Ini dibagi dengan X lebih besar daripada 0. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melihat ya, siapa saja pembuat 0 di sini. Pembuat 0, ini ada pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah yang di sini, di bagian ini. Ya. Jadi bagian X sama dengan 1, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 1, dan X sama dengan yang ini adalah min 1. Jadi X sama dengan min 1. Adapun ini X sama dengan 0, itu tidak membuat 0. Ya. X sama dengan 0 ini tidak membuat 0 karena ini justru tidak membuat fungsi ini terdefinisi. Jadi X sama dengan 0 itu tidak merupakan titik pembuat 0, bukan pembuat 0. Ya. Bukan pembuat 0. Jadi pembuat 0-nya cuma ada 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 di sini. Sehingga kalau kita buat garis bilangan seperti biasa, ya, kemudian kita pisahkan bagian ini menjadi min 1, kemudian ada 0 di sini, kemudian ada 1 di sini. Ini menjadi berapa partisi? Jadi ada 4 partisi, 1, 2, 3, 4 di situ. Ada 4 partisi. Bagaimana tanda-tanda di sini? Ya, tanda di bagian ini. Nah, tanda di sini kalau yang menentukan tanda kan hanya bagian ini saja. Ya. Bagian ini dibagi dengan X atau kita tulis saja dalam bentuk perkalian. Ini hanya untuk melihat ya, bukan ini melihat tanda saja. Jadi dalam bentuk perkalian kita punya 3X, 1 min X, kemudian 1 plus X. Nah, ini tandanya bagaimana ini? Ini positif. Yang ini saya tulis ulang. Hanya untuk melihat tanda. Ini kali di sini. Nah, perhatikan. Di sini kita ambil sampel misalkan min 2. Ini min 2. Berarti di sini X-nya adalah negatif. Dan 1 dikurangi min 2. Ya. 1 dikurangi min 2 berapa? Jadinya positif ya. 1 dikurangi min 2 adalah positif. Kemudian 1 dikurangi ini jadi ditambah dengan min 2 jadi negatif. Jadi negatif kali positif negatif kali negatif itu positif. Maka di sini tandanya adalah positif. Ya. Lalu
setelah kita lihat di bagian ini berapa, jadinya ini misalkan min setengah, ya kamu bisa lihat di sini, substitusikan saja, atau di sini juga boleh. Ini ada min setengah, berarti X-nya kan negatif, min setengah. 1 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan min setengah. Itu kan berarti berapa? Ini jadi positif. 1 ditambah min setengah juga masih positif. Ya, ini jadi positif juga. Positif kali negatif, ini akan negatif. Nah, dan seterusnya, kamu bisa uji di bagian ini, setengah, masukkan ke situ, hasilnya adalah positif. Kemudian di sini hasilnya adalah negatif. Sehingga, karena yang kita inginkan di sini adalah tandanya positif, kapan X yang mana yang bisa membuat ini tandanya positif, ya tentu ada di sini. Satu bagian ini, kemudian satu bagian yang ada di sebagian ini. Jadi, tapi min satunya tidak ikut kan, karena di sini tidak ada pembuat 0, tidak sama dengan 0. Maka di sini min satunya tidak ikut, 0-nya juga apalagi, kemudian satunya juga tidak ikut. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah X yang berada di sebelah kirinya min 1, ya, atau solusinya adalah X yang berada di antara 0 dan 1. Nah, ini adalah grafik. Jadi grafik Y sama dengan 3 per X dikurangi 2X, itu dia bisa terletak di atas garis Y sama dengan X kalau X-nya berada di sini. Berada di X yang kurang dari min 1, atau dia berada di antara 0 sampai 1. Ini ada di jawabannya tadi, di option di sini ada X kurang dari min 1. Oke, dia ada di D. Ini jawabannya di D. D. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Saya lanjut kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Oke. Masalah yang keempat. Ini soal yang keempat. Materinya adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini pertanyaannya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0, ya, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 1 per X1 dan X2 plus 1 per X2 itu adalah yang mana? Dari option ini yang mana yang merupakan persamaan kuadrat dengan akar-akar yang ini, X1 plus 1 per X1, X2 plus 1 plus X per X2. Nah, ini tentu ini materi-materi yang sudah dibahas di MES ya, di Prima Yuda waktu itu. Kita aplikasikan di soal-soal SBMPTN atau soal tes masuk. Kita lihat. Tadi kita punya persamaan kuadrat. Hanya persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 3X, kemudian ditambah 1, itu sama dengan 0. Nah, di sini akar-akar yang dimiliki oleh fungsi kuadrat ini adalah akarnya X1 dan X2. Gitu. Dari bentuk umum waktu itu, ya, kita punya waktu itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C gitu ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya akar-akar adalah X1 dengan X2, dan hasil dari penjumlahannya X1 ditambah dengan X2 itu hasilnya adalah min B per A kan waktu itu ya. Min B per A, sehingga di sini min B-nya berapa? Ini min ya.
min B-nya adalah di sini B-nya adalah min 3. Jadi min 3 per A-nya 1 di sini. Maka kita punya hasil jumlahnya adalah 3. Lalu hasil kalinya kita punya X1 dikali dengan X2, hasil kalinya adalah C per A waktu itu. Ya, C per A di sini C-nya adalah 1. Jadi di sini kita punya 1 per 1, hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah informasi penting yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan baru, ya. Persamaan baru yang dibentuk oleh akar-akar yang telah ditentukan. Tadi akar-akarnya adalah persamaan barunya. Ya, ini persamaan baru. Akar-akarnya misalkan P. Tadi itu adalah apa? X1 ditambah dengan 1 per X1 gitu kan. Kemudian ada Q juga, itu X2 tadi ya, ditambah dengan 1 per X2. Nah, ini akar-akar yang barunya. Lalu persamaannya bagaimana? Ya, kita tinggal sama halnya dengan bentuk ini saja, ya, bentuk bagian ini. Jadi kita punya nantinya X kuadrat dikurangi, karena ini bentuk umumnya min, ya. Di sini kalau kita mau menggunakan negatif di bagian ini, maka ini min P plus Q X gitu. X plus P kali Q sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya P plus Q-nya berapa? Ya, kita hitung di sini P plus Q sama dengan ini P-nya adalah X1 ditambah dengan 1 per X1, kemudian ditambah Q-nya adalah X2 ditambah dengan 1 per X2 di sini. Sehingga kita punya kondisi di mana ini ada penjumlahan X1 ditambah dengan X2 ditambah yang ini saya pindahkan 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Sehingga kita punya informasi X1 plus X2 ditambah yang ini kita samakan penyebutnya menjadi X1 dikali dengan X2, yang ini menjadi X2 ditambah dengan X1 atau X1 tambah X2. Dan tadi kita sudah punya X1 tambah X2 itu berapa? Tadi kita punya di sini 3 ditambah dengan ini X2 ditambah X1 sama juga dengan X1 tambah X2 juga sama 3. 3 per X1 dikali X2-nya adalah 1, jadi 3 per 1. Sehingga kita punya P plus Q-nya adalah 6. Sebetulnya dari sini kita cari saja yang jawabannya di sini jadinya kita punya apa? X kuadrat min P plus Q-nya 6, 6X. Kalaulah ada 1 di situ ya udah kita pilih yang itu. Tapi di sini banyak ya. Jadi B, C, dan E juga sama, min 6X. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke P, K, dan Q-nya. P dengan Q berapa hasil kalinya? P kali Q. P kali Q di sini berarti kita punya, ini saya pindah saja ke sini, karena nggak akan cukup. Ini P kali Q. P kali Q itu sama dengan berapa? Tadi ini ada X1 ditambah dengan 1 per X1. Oke. Kemudian ini X2 ditambah dengan 1 per X2. Nah, kalau kita kerjakan bagian ini akan menjadi berapa ya? Ini kalau kita buat samakan, penyebutnya akan menjadi X1 atau ini ke sini boleh langsung. Ini jadi X1 kali X2. Ya, ini X1 dikali X2. Kemudian ada di sini X1 dibagi dengan, ini ditambah X1 dibagi dengan X2. Kemudian yang ini menjadi ditambah X2 dibagi dengan X1. Kemudian ditambah lagi dengan 1 per X1 kali dengan X2. Oke, ini adalah bentuk yang cukup bagus karena kita sudah punya informasi X1 dikali X2. Kemudian ini ada X1 kali X2, tinggal bagian ini kita sesuaikan dengan
informasi yang kita punya. Ini X1 kali X2, saya tulis ulang dulu. Yang bagian ini kita samakan menjadi apa? Ini jadi X1 dikali dengan X2. Kemudian ini menjadi X1 kuadrat. X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Kan kesini kali silang. Sama dengan, ini ditambah 1 per X1 X2. Atau karena ini yang bagian ini belum ada informasi yang bisa menjelaskan, kita tidak punya nilai untuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka kita ubah bagian tersebut menjadi bentuk yang ada informasinya, yaitu X1 ditambah X2, ini sudah dijelaskan di kelas waktu itu, ini kuadrat dikurangi dengan 2 kali X1 X2 di sini, dibagi dengan, ini ada X1-nya, X1 X2 ditambah dengan 1 per X1 X2. Ya, kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal substitusikan angka-angkanya. Nah, tadi hasil kali dari dua akar tersebut, X1 dengan X2, hasil kalinya adalah 1, ditambah hasil jumlahnya berapa tadi? 3 ya. 3 berarti 3 kuadrat, dikurangi dengan 2 dikali berapa? 1 hasil kalinya, dibagi dengan hasil kali ini adalah 1, ya, ditambah dengan 1 per 1, berarti 1 ini. Sehingga kita punya di sini adalah 1 ditambah yang ini 9 dikurangi 2 ditambah 1. Jadi ini kan dikurangi 2, ini 1 tambah 1 2 dikurangi 2, oke, jadi 0, tinggal yang ini 9. Hasilnya adalah 9. Maka kalau tadi kita punya bentuk daripada hasil atau bentuk daripada bentuk fungsi kuadrat yang baru, x kuadrat min p plus q x, kemudian plus p kali q sama dengan 0, ya, maka kita punya x kuadrat min, persamaan barunya adalah p plus q tadi adalah 6, jadi 6x ditambah p kali q-nya di sini adalah 9, ya. 9 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang baru. Dengan akar-akar tadi ya, akar-akarnya adalah x1 ditambah 1 per x1, x2 ditambah 1 per x2. Oke, jadi yang ini ada di mana? Mana tuh? X kuadrat min 6x plus 9. Min 6x plus 9 ada di C. Jawabannya ini ada di C. Oke, ada pertanyaan? Apa ada masalah atau cukup bisa dimengerti? Bagian mana yang terlewat? Apakah terlalu cepat? Aman, Pak. Aman. Aman ya? Ya. Baik kalau begitu. Saya akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke. Ya. Ini masih dalam persamaan garis. Ya. Persamaan garis. Sini materinya adalah persamaan garis. Jika garis H yang didefinisikan oleh Y sama dengan AX ditambah 1 dan G, garis G ini didefinisikan oleh Y sama dengan 2X min 1. Hati-hati, ini masih masalah persamaan garis. Berpotongan tegak lurus. Jadi dia tegak lurus di titik A. Ya, tegak lurus di titik A. Maka koordinat A adalah berapa? Titik A ini berapa?
ya. Titik A ini kan kita punya informasi tegak lurus. Jadi di situ kita punya yang harus kita cari. Di sini juga ada masalah nih, A ini, ya. A ini. Jadi gradien di garis H ini adalah A, gradien di garis G adalah 2. Tapi kita punya informasi dia tegak lurus. Oke. Ya. Kita bahas. Oke, tadi kita tulis ulang di sini garis H-nya. Definisinya adalah AX plus 1, AX plus 1, kemudian garis G-nya itu AX plus 1, AX plus 1, kemudian 2X min 1, garis G-nya adalah 2X min 1. Nah, artinya di sini waktu itu kan kita udah bahas di persamaan garis, M1-nya berapa di sini? MH lah, katakan ini MH ya. Berarti gradien si H itu adalah A. Sini kan yang merupakan koefisien dari X. Kemudian dari sini kita tahu bahwa gradien G itu adalah 2. Ya. Gradien G adalah 2. Karena tadi di soal, karena G dan H tegak lurus atau H dengan G tegak lurus, maka akibatnya kita punya hasil kali MH, ya, MH dikali dengan M gradien dari G itu haruslah min 1. Jadi MH-nya adalah A, kemudian MG-nya adalah kali 2 sama dengan min 1, sehingga kita tahu bahwa A-nya adalah min 1/2. Nah, ini A-nya. Maka sebetulnya persamaan si H, ya, persamaan si H itu didefinisikan menjadi apa? Jadi A-nya min setengah. Sehingga di sini jadi min setengah X, ya, min setengah X ditambah 1. Nah, kemudian yang G tadi adalah 2X min 1. Sekarang masalahnya adalah titik potong. Ya, titik potong antara kedua garis ini ada di mana? Yaitu bisa eliminasi substitusi sebetulnya ya. Atau kita bisa substitusi saja juga nggak ada masalah. Jadi tadi kita punya Y atau Y yang H ini adalah min setengah. Ini adalah min setengah X plus 1. Kemudian Y yang keduanya adalah, ini adalah 2X min 1. Sehingga kita punya, ini Y ini kita substitusikan aja kan, ini sama-sama Y kan. Karena di dalam bidang yang sama. Sehingga dari sini, kalau metode substitusi, kita punya min setengah X plus 1 sama dengan 2X min 1. Ya. Atau ini kalau kita jalankan, ya, ini min setengah X, kita pindah ke sini, X-nya atau ya pindah ruas. Jadi bagian ini menjadi berapa? 2,5 aja, saya tulis 2,5 X di sini. Ini pindahnya ke sini tapi saya tulis di sebelah sini. Kemudian min 1, ya. Min 1-nya jadi pindahnya kan ke sini, ya. Jadi yang ini menjadi berapa? 2 ya. Jadi 2. Oke, jadi ini plus pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi 2,5 X itu sama dengan 2, atau X-nya berapa? X-nya ini 2 kali, ini kan menjadi 2 kali 2, berapa? 4, ini 5 ya. Jadi 5/2 sebetulnya, ini jadinya saya tulis menjadi bentuk ini 5/2X sama dengan 2, atau berarti X-nya adalah sama dengan, ini 2 kali 2 jadi 4/5. Ini X-nya. Ya. Lalu berapa Y-nya? Ya, kita tinggal substitusikan ke bentuk yang paling mudah. Misalkan kita substitusikan ke sini, X yang ke ini. Jadi kita punya Y sama dengan 2 kali X-nya adalah 4/5.
dikurangi 1. Jadi ini 8/5 ya. 8/5 dikurangi 1 itu kan bisa diubah menjadi 5/5. Sehingga ini menjadi 3/5. Jadi titik A itu atau koordinat A, koordinat si A ya, itu adalah X, Y-nya, X-nya adalah 4/5, kemudian Y-nya adalah 3/5. Ini jawaban ada di mana? Kita lihat 4/5, 3/5 ada di C. Jadi jawabannya adalah C. Oke.